Mari saudara kita belajar hari ini akan firman daripada Tuhan. Terutama kita harus belajar benar-benar mengerti akan Tuhan kita. Kerap kali kita ini bisa ngomong, bisa mengatakan itu, aku cinta, aku rindu. Tetapi kenyataan saudara, bahwa kita sebetulnya itu kurang mengenal akan Tuhan kita. Coba kita lihat satu contoh supaya saudara dan saya itu mengerti cara berpikirmu. Kenapa? Karena kerap kali kita menjadi orang Kristen itu tidak sampai kepada target rencana Tuhan di dalam kegenapan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal akan Tuhan dengan baik. Coba kita baca di dalam Maleakhi, kitab Maleakhi pasal yang pertama. Ayat yang pertama juga ya. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang-orang Israel, maka saudara seperti keturunan Yakub. Ya dah, dikasihi Tuhan. Nah, sekarang coba saudara renungkan, pikirkan. Sebab apa? Sebab ternyata saudara dan saya ini orang Israel rohani. Sebetulnya harusnya belajar benar-benar apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang Israel jasmani. Sebab orang Israel jasmani itu sangat-sangat menderita. Bangsa pilihan, bangsa dikasihi Tuhan, tapi sangat-sangat menderita. Sebaliknya saudara, Esau, keturunan Esau ya tak? Saudara coba perhatiin. Kalau di sini, Esau itu dibenci Tuhan atau disayangi Tuhan? Hah? Dibenci toh? Saudara tahu? Kehidupan secara jasmani, Esau sama Yakub enak mana? Hah? Enak Esau. Secara jasmani, hidup Esau lebih enak daripada Yakub. Nah, maka dari itu di sini banyak orang Kristen kerap kali ngomong, jadi Kristen kok sengsara, susah ya. Karena apa? Karena saudara tidak belajar akan pengalaman dan hidupnya orang Israel jasmani. Kalau saudara dan saya belajar Alkitab, lalu mempelajari benar-benar kehidupan daripada orang Israel jasmani, saudara tidak akan mengalami seperti orang Israel jasmani. Hidup saudara dan saya itu enak. Sebab apa? Saya alami sendiri. Setelah berapa puluh tahun ini, umur saya sekarang hampir 66 ini, saya menyadari bahwa sebetulnya kalau orang Kristen itu mau belajar Alkitab dan mempelajari hidupnya orang Israel jasmani, kesalahannya, mengapa dihukum, mengapa penderitaannya itu, dan saudara dan saya menyadari, saudara akan hidupnya enak. Tidak seperti orang Israel jasmani. Benar-benar enak.
bisa menikmati yang dinamakan dunia dan surga. Bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam dunia, itu saudara dan saya bisa menikmati. Benar-benar yang dinamakan surga, damai sejahteranya diturunkan dalam dunia. Nah, yang dinamakan damai sejahtera itu tidak sekedar hanya rohani. Sebab saudara dan saya hidup di dalam dunia. Masih butuh makan, masih butuh kesehatan, masih butuh uang. Betul enggak? Jadi kalau damai sejahtera itu semuanya cukup enggak? Cukup. Kalau bilang biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Di dunia bisa damai, mana ada, nonsen. Ya memang bisa damai sementara. Pas kalau kekurangan duit, damai enggak? Kalau pas sakit, damai enggak? Mana ada. Iya dong. Maka dari itu, saudara, ini saya alami sungguh-sungguh. Benar-benar bisa menikmati kalau saudara dan saya hidup. Mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kalau di sini kita belajar. Mengapa Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, aku mengasihi kamu. Lalu bangsa Israel berkata apa? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Karena apa? Karena Israel tidak merasa dikasihi. Karena apa? Karena Israel pandangannya belum mengenal akan rohani. Belum mengenal akan Allahnya sungguh-sungguh. Sebab dia melihat apa? Keturunan Esau ternyata lebih enak. Secara daging. Padahal sebetulnya Tuhan tidak membedakan. Mengapa keturunan Esau dia dibenci? Karena dia mempunyai sifat dasar yang sombong. Kesombongan adalah satu yang Tuhan paling benci. Makanya di sini dikatakan, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Itu satu tekad, satu sifat, satu kepercayaan diri yang luar biasa. Itu wataknya Esau. Karena apa, saudara? Makanya Esau itu tidak memperhatikan hak kesulungan. Karena apa? Karena dia hidupnya tiap hari jadi pemburu, ya berkelahi dengan binatang, dengan siapa saja. Karena memang dia itu pahlawan. Sebagai orang manusia, dia itu jagoan, sungguhan. Jagoan Esau. Saudara perhatikan kalau saudara baca, pada waktu Yakub pulang, Esau menyambut Yakub. Dia membawa 400 anak buah tentara. Memang jagoan dia. Yakub sampai keder, sampai setengah mati, ketakutan luar biasa. Karena apa? Memang dia mengenal kakaknya itu. Karena jagoan, benar-benar jagoan. Dan secara jasmani dia berkelimpahan luar biasa. Karena ternyata harta bendanya SK itu jatuhnya kepada Esau semuanya. Sebab Yakubnya lari. Jadi jatuh kepada Esau semuanya. Jadi makmur enggak? Makmur sekali Esau itu. Maka dari itu sebetulnya rencana Tuhan itu makmur Yakub atau makmur Esau? Rencana Tuhan makmur Yakub karena Yakub dikasihi. Tapi kenyataannya lebih sengsara Yakub. Kenapa? Mendahului Tuhan. Cari jalannya sendiri. Ngerti enggak? Maka dari itu kita kerap kali tidak menyadari. Kenapa? Karena kita ini masih tidak mengenal akan Tuhan. Maka kita mengucap syukur ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi contoh buat saudara dan saya. Nah, contohnya di mana? Coba kita baca di dalam Yohanes. Kita belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan ini. Supaya saudara dan saya itu sampai. Sebab kalau tidak, saudara akan mengalami kerugian. Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-19.
ini satu firman Tuhan terapi merupakan satu rahasia supaya saudara dan saya itu mengenal akan Allahmu. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, orang-orang Yahudi tanya, bagaimana supaya aku dapat mengerjakan pekerjaan Bapa? Tuhan Yesus berkata apa? Mengerjakan pekerjaan Bapa ialah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu mengerjakan pekerjaan Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang, aku menjadi teladan, menjadi contoh buat engkau dan saya. Nah, saudara harus kenali benar-benar Tuhanmu ini, dan engkau nanti bisa hidup selalu dengan apa? Dengan penuh percaya, dan saudara akan menikmati janjinya Tuhan luar biasa. Tapi untuk sampai ke situ, itu bukan hal yang gampang, saudara. Ini masalahnya. Makanya Semi tadi kan ngomong, yang penting cari Tuhan, rindukan Dia, ya toh. Nah, Ratna bilang apa? Kasihmu menggetarkan hatiku. Ya memang kalau udah tapi kalau sudah ngalami, bagaimana kamu bisa kasihmu menggetarkan tidak ngalami? Ya bisa, kita mau cari Tuhan. Saya yakin saudara semua mau merindukan Tuhan, enggak? Mau enggak? Mau dah? Mau, tapi caranya bagaimana? Kalau Tuhan ini tidak rindu sama kamu, diapain? Kamu boleh rindu. Seperti yang kamu mau jodoh. Mau itu. Tapi kalau yang itu tidak mau sama kamu apa? Ya tidak bisa, betul tidak? Ini sama, saudara. Makanya sampai saya itu ngomong gini aja, Tuhan. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melakukan. Ya dah. Karena apa? Semuanya itu hanya anugerah. Ini loh, saudara. Makanya kamu harus mengenali, kenapa Tuhan kok benci Esau? Kenapa kok Yakub? Padahal secara daging itu terus terang Yakub itu liciknya luar biasa, jahatnya luar biasa, penipu lagi. Ayo, kok Tuhan malah seneng orang yang jahat-jahat dan penipu? Ya dah. Yang baik-baik kok enggak? Nah, saudara, Tuhan berkata apa? Tuhan itu melihat apa? Dalam hati. Maka dari itu hati-hati. Kalau saudara itu menjadi orang Kristen merasa baik, hati-hati, justru itu tidak baik. Tapi kalau saudara itu menyadari bahwa itu jahat, ya toh, itu baik. Karena saudara sadar bahwa engkau itu jahat, jadi butuh Yesus. Jangan merasa gini, aku memangnya jahat toh. Memangnya jahat, itu malah sengaja berbuat jahat. Nah, itu celaka 12 itu kayak Yudas itu. Maka dari itu firman Tuhan itu sangat tipis untuk mengerti firman Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata ayat ini aneh enggak? Apa yang aku kerjakan, aku lihat Bapak mengerjakan. Ya dah? Aneh dah? Nah, padahal Yesus dan Bapak itu satu atau dua? Satu toh. Apa yang dikerjakan Bapak, harusnya Yesus otomatis tahu enggak? Nah, kenapa dia ngomong? Aku mengerjakan, apa yang aku kerjakan adalah aku mengerjakan apa yang Bapak kerjakan. Jadi apa yang Bapak kerjakan dia lihat dulu baru dia kerjain. Ngerti enggak? Nah, hal ini memang luar biasa, saudara. Ini ada satu rahasia yang luar biasa, makanya saudara itu harus tahu. Ada ayat berkata begini. Kamu yang mengerjakan, tapi Allah yang melakukan di dalam kamu.
Jadi mengerjakan sama melakukan sama enggak? Ayo. Kalau saudara dan saya mau bahagia, mau menikmati damai sejahtera, saudara harus tahu hal ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau melakukan segala sesuatu, dia tidak melakukan sendiri. Dia hanya yang mengerjakan, tapi yang melakukan Bapa di dalam dia. Makanya dia berkata, aku lihat Bapa melakukan, itu yang aku lakukan. Ngerti tidak? Kenapa? Karena ada satu rahasia ini. Yesus pada waktu itu di dalam dunia, dan di dalam diri Yesus, itu ada manusia seperti saudara dan saya, tapi di dalam Yesus ada Roh Kudus. Ada Allah sendiri. Nah, sekarang saudara dan saya itu sama statusnya sama Tuhan Yesus tidak? Hah? Sama. Kamu manusia, anak-anak manusia. Tapi sekarang percaya Yesus, Roh Kudus ada. Ya toh? Cuma bedanya kamu dua, Yesus satu. Itu saja. Karena apa? Rohmu dua, Yesus rohe satu. Nah, makanya saudara harus sadar. Ada ayat yang mengatakan, kamu saudara ini yang mengerjakan. Tapi Allah yang melakukan. Nah, ini saudara perhatikan. Baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Ini penting sekali supaya saudara itu punya pikiran dan akhirnya pikiran ini menyadarkan saudara supaya saudara itu bergantung kepada Tuhan tuh jangan main-main, jangan masih ngambil-ngambil bagian, repot. Karena kalau kamu tidak menyerah total dan tidak menjurus ke situ, kamu selalu nanti kena gebuk terus. Terus kena gebuk. Seperti bangsa Israel. Sengsara terus. Salah terus. Tapi kalau kamu menjurus kepada itu, kepada penyerahan yang total itu, kamu akan menuju kepada damai sejahtera, kebahagiaan yang luar biasa. Dalam Yesaya pasal yang ke-26, yang pertama, lihat ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus. Perhatiin. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi, kamu bisa lurus karena siapa yang melakukan? Hah? Tuhan. Ya toh? Nah, yang merintis. Nah, yang kedua, lebih jelas. Di dalam ayat yang ke-12. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Aneh tak? Tuhan akan memberikan saudara dan saya damai sejahtera. Dan itu janji. Tapi ada satu syaratnya ini. Saudara yang mengerjakan. Tapi saudara harus yakin dan percaya, beriman. Bahwa Allah nanti yang melakukan apa yang kamu kerjakan. Ayo. Renungkan, pikir, tenang. Nah, bedanya apa? Mengerjakan sama melakukan. Kamu yang mengerjakan, diberi tugas oleh Tuhan, mengerjakan. Tapi sebetulnya yang melakukan di dalam kamu adalah Tuhan. Ini ada hubungannya dengan Yohanes 15 ayat 7 atau 8 itu. Jikalau engkau di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan dapat. Karena apa saudara? Karena yang kamu minta itu sebetulnya pikirannya siapa? Pikirannya Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kamu, rohmu ini di dalam saat nyatu dengan Roh Kudus dan tunduk di bawah pimpinan, kuasa, cara berpikir Roh Kudus. Jadi rahasianya, saudara tiap hari, saudara itu tugasmu apa sebetulnya? Yang paling penting adalah motivasi hati, nyadari dirimu bahwa dirimu ini tidak mempunyai apa-apa.
kurang dalam segala perkara. Watak dan perangimu itu tidak baik. Jangan seperti Esau. Bahwa Esau merasa segala sesuatu dia bisa. Dia mampu melakukan sendiri. Makanya dia meremehkan hak kesulungannya. Dan itu yang membuat Tuhan benci. Nah, lalu saudara mungkin tanya, bukankah Esau dilahirkan punya wataknya memang begitu, Pak? Loh ya dah? Nah, jadi watak begitu yang ngasih siapa? Tuhan. Nah, jadi setiap orang ini sebetulnya sudah punya watak sendiri-sendiri enggak? Yang ngasih kamu watak kayak model kayak kamu siapa? Tuhan. Lah, kenapa kok Tuhan ngasih watak kayak kamu? Modelnya kayak gitu. Jangan nyalain Tuhan, saudara. Makanya itu kenali dia benar-benar. Tuhan memberi kamu watak model kayak begitu. Karena apa? Karena akibat dari dosa nenek moyang. Dan karena Allah itu adil, dan di samping Allah ada setan. Jadi Allah tidak bisa lalu, ini sudah jadi anakku, semua jadi baik, dirubah. Tidak bisa. Hukumnya, keadilan Allah, itu harus jalan. Tetap jalan. Jadi watak perangimu tetap jalan. Yang jelek tetap jelek. Ada turunan jelek. Ada. Contohnya saya ini. Bapakku itu tidak pernah mata keranjang. Tidak pernah. Tapi saya super mata keranjang. Dari siapa? Ibuku tidak. Bapakku tidak. Ibuku tidak nyeleweng, tidak mata keranjang. Bapakku tidak. Tapi ternyata dari engkongku. Dari kakekku. Waktu saya tanya Tuhan, papaku tidak, mamaku tidak. Aku kok super mata keranjang ini kenapa? Tuhan bilang, kamu lihat engkongmu. Kaget aku. Bener, engkong memang mata keranjangnya luar biasa. Dari muda sampai tua, mata keranjangnya tidak hilang. Tidak hilang. Sampai lu kok jatuh padaku Tuhan. Salahku di mana? Ya Tuhan bilang, tidak salahmu. Makanya murid-murid Tuhan Yesus tanya, ini orang buta kok dilahirkan buta, ini salahi siapa? Tidak salahi siapa-siapa. Karena apa? Karena itu akibat dosa. Jadi kalau saudara punya watak yang model kayak kamu gitu, kamu pernah nggak nyalain Tuhan? Ayo, kenapa aku dilahirkan begini? Ayo, pernah ngomong gitu nggak? Bertobat. Tidak hati-hati. Karena kalau kamu nyalain Tuhan, kamu nanti persis kayak Esau. Dapat kemarahan dan kutuk. Kamu harus mengucap syukur. Karena apa? Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Dan selalu dapat diatasi. Jeleknya model kayak kamu apa, tetap bisa dirubah. Karena dia berkata, di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Ini saya ngalami sendiri, saudara. Saya herannya, loh orang model kayak saya super mata keranjang, super sombong, super mata duitan. Kok bisa hilang semua itu bagaimana? Lah saya jujur, saya kalau tidak dikasih jodoh model kayak istri saya, sudah bubar. Sudah, pasti saya kawin cerai. Jujur ini terus terang. Saya kalau ngomong sama dia sampai gini, saudaraku semua, saudara saya perempuan itu sudah 6. Tidak ada satu yang bisa mengerti istri saya. Kenapa? Lah suaminya mata keranjang kayak gitu kok mesam-mesem cemburu janda. Kalau adik-adik saya tahu gitu, sudah dilalap. Saya bilang, kalau kamu sama saya, kamu bertindak begitu, marah. Tak tinggal kamu. Aku kalau tidak punya istri kayak dia, pasti kawin cerai. Kenapa? Mata saya itu susah kok, saudara. Saya kalau seneng orang ngomong sama dia. Jadi, aku kok punya ini watak ini, bagaimana seneng orang. Saya ngomong sama dia, yang aku kok seneng orang ini piye? Ngomong saya. Coba, saudara jadi istri diomongi gitu, saudara bisa terima enggak? Ayo, di sini perempuan, di sini banyak ini loh. Ayo, 99% terima enggak? Enggak dah? Enggak dah? Nah, ya udah. Pasti. Nah, saya kalau digituin, malah tak tinggal. Saya itu orangnya kalau diomongin malah sengaja. Enggak boleh, malah saya kerjain.
Nah, tapi dia enggak. Kalau saya ngomong gitu, loh kok aneh? Lah enggak tahu ini bagaimana. Ya sudah, enggak apa-apa, tak doakan. Kalau sudah dia bilang, saya doakan. Terus kejadian pada? Enggak, siapa bilang? Nah, makanya itu saya kasih tahu. Makanya belajar dari pengalaman dan dari kenyataan hidup kekristenan. Jangan saudara tahu, saya tanya dia. Kalau dia bilang tak doain, ya aku ya doa, aku tidak mau. Tapi ternyata mau. Susah ini. Makanya saya bilang mau tidak melakukan, tapi tidak mampu. Hanya anugerah. Ngerti saudara? Makanya saya mengatakan apa? Belajar hidup dengan Tuhan itu jujur. Nggak usah ditutup-tutupi. Kalau kamu punya watak kayak gitu, ngomonglah. Ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan, aku ini kok jelek kayak gini. Oh, sudah punya istri, kok saya kepengen be orang lain nih, piye? Saya tahu firmanmu nggak boleh. Tapi, muncul dewe kok. Ayo. Saya tidak mau. Tapi muncul sendiri. Loh. Ini jujur. Laki-laki di sini kadang-kadang gitu enggak? Ngalami enggak? Hah? Enggak? Iya atau Pak ya? Iya. Ya atau Hin ya? Ya enggak? Ya atau Kun ya? Iya. Jadi jujur saudara. Saya jujur, makanya saya orang jadi hamba Tuhan yang paling belak-belakan saya orang tidak peduli. Nah, karena memang begitu kok. Sehingga seandainya orang yang dulu pernah ketemu atau tahu saya berbuat jahat, kotor, zina, lalu dia bilang, loh kok sekarang jadi hamba Tuhan bisa jadi kayak gitu. Saya tidak malu karena apa? Lah memang dia dulu gitu loh. Tapi kok bisa gitu itu bagaimana loh? Yesus bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi kalau saya bilang, saya jadi hamba Tuhan, sekarang baik. Nanti orang yang pernah dulu tajak judi bagaimana? Hah? Loh, dia sendiri dulu penjudi kok. Sampai habis-habisan. Iya dah. Nah, tapi kalau saya ngomong bilang, aku tidak ada yang baik. Dulu penjudi. Jadi dia bilang, oh ya benar. Memang dia dulu suka judi. Iya dah. Tapi kenapa bisa baik? Itulah yang dinamakan jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Datang. Di dalam Yesus segala sesuatu bisa. Kenapa? Aku mengerjakan, tapi Allah yang melakukan di dalam aku. Jadi dia nanti yang akan mengatur yang mana yang boleh sampai batas mana bolehnya. Sampai tidak akan membuat kamu binasa. Tapi itu membuat kamu pertobatan. Aneh loh. Sebab apa? Ngalami. Contohnya pada waktu saya bilang, saya senang sama orang. Istri saya bilang, lu yang kok aneh sih yang? Dia gak tahu. Tapi saya sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang, aku gak suka. Iya, engkau gak suka, tapi aku suka. Bayangin saudara, saya jujur sama Tuhan. Engkau yang tidak suka Tuhan, tapi aku suka. Ini piye? Aku mau Tuhan nurut, tapi tidak mampu. Lalu saya naik skuter ini pergi. Tidak mau, saudara. Mau ke kantor ini, mau ke sekolah ini, mau direktur. Neng, belok. Loh, kok sampai sini? Aku bilang, loh Tuhan kok sampai sini? Aku tidak mau. Tuhan bilang, aku ya tidak mau. Tapi ini piye? Dagingku mau. Tuhan diam. Tapi setelah itu toh Tuhan punya jalan. Loh. Akhirnya mata Tuhan di tembok nonton saya. Nah, saya bilang, loh kok nonton? Lah aku tidak suka Lah ya tidak bisa toh Tuhan. Lah ya. Kamu mau berbuat apa? Tak tonton. Ya memang tidak bisa. Lah iya. Jalan Tuhan bukan jalan saya. Ngerti saudara? Saya bisa lepas dari keuangan. Dari mata duitan. Iya caranya begitu. Diberinya selalu pas-pasan toh lu Tuhan ngasih kok pas-pasan. Nah kamu belum mampu Dia tak kasih lebih mesti uangnya lebih buat judi, buat apa? Ya buat apa? Nah, tak kasih pas-pasan. Lah bagaimana bisa nurut? Caranya bagaimana? Kalau kamu terima duit, sembayang.
Tuhan ini buat siapa? Nah, dari situ ternyata bisa lepas, saudara. Nggak mata duitan. Sebabnya apa? Kalau saya senang kepingin, Tuhan ini bilang, bukan milikmu, dikasih. Kan suruh ngasih. Kalau Tuhan bilang, kantongi, tak kantongi. Pas-pasan lagi, rugi terus toh. Akhirnya saya bilang, sudahlah, ada banyak, saya bilang, pasti punya bukan milik saya. Tuhan ini milik siapa? Nah, kantongi loh, malah suruh ngantongi. Sampai saya tuh bingung. Dari situ, saudara, mengalami berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, semua dirubah, hilang. Dan justru dari situ, Isa dicopot kepingin judi, terlalu ikatan sama duit, itu hilang semua. Malah kalau sudah hilang, malah diberinya ndak tanggung-tanggung, berlimpah-limpah. Ngerti? Itu Tuhan. Maka dari itu, saudara, caranya menghilangkan bagaimana? Itu ndak bisa pakai akal. Harus begini, ndak bisa. Saudara dan saya, bagian saudara dan saya adalah apa? Melakukan bagianmu, menyadari keberadaanmu, kenali Tuhan yang sesungguhnya, lalu kamu lakukan sebaik-baiknya. Semampu-mampumu dengan pimpinan Roh Kudus. Maka engkau dan saya akan tiba. Kalau kamu tidak berani gitu, tidak sampai-sampai. Ikut-ikut sedikit saja sudah salah kaprah. Sebabnya apa? Kita selalu cenderung berbuat dosa. Maka dari itu sulit sekali. Saya bilang, waduh Tuhan, sampai mati sekalipun kita tetap harus belajar terus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Ini contohnya saya tanggal 1 Agustus. Saya sama istri saya bilang gini, 1 Agustus saya sebetulnya tidak akan pelayanan lagi. Doa puasa dulu. Tuhan bilang, masuk doa puasa. Nah, doa puasa, saudara. Lalu saya tanya, tidak dijawab-jawab. Caranya bagaimana Tuhan? Lalu saya bikin cara sendiri. Mulai jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Saya tidak makan, tidak minum. Sembayang, baca Alkitab. Sembayang, baca Alkitab 7 jam setiap hari. Selesai, baru keluar. Baik, tidak? Mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak? Mendahulukan Tuhan, tidak? Ya, nah. Tapi Tuhan ini tidak senang. Repot tidak? Aku bingung. Setelah seminggu saya lakukan, tetap ngomong dia. Kamu pelayanan sampai Desember. Belum selesai. Padahal akhir bulan Juni, dia ngomong sama saya begini. Untuk kamu, saya dituding. Untuk kamu. Untuk siapa? Saya pribadi, ya. Untuk kamu. Segala sesuatu sudah tersedia. Nah, padahal kata-kata itu, saudara, adalah undangan bagi perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan itu mesti mati, betul tidak? Nah, saya pikir tugasku sudah selesai. Jadi saya mau doa puasa, nyiapin Tuhan, pulang. Ternyata saya doa puasa dengan yang 7 jam setiap hari itu, Tuhan bilang, ngomong loh dia. Kamu pelayanan lagi sampai Desember. Oh ya, berarti saya pelayanan. Ya, tapi saya selesai puasa, saya bilang, oh Tuhan sudah jawab. 2 kali jawabannya sudah jawab. Saya pikir, oh sudah selesai. Salah lagi. Tuhan bilang, kamu kok turut-turut? Yang netepin puasa cara kayak gitu itu siapa? Lalu saya bilang, aku kan sudah doa, tapi aku kan belum jawab. Kok kamu sudah ngambil tindakan? Lah kok kamu jawab? Nah, karena aku sayang sama kamu, tak jawab. Tapi bukan berarti tidak kamu benar. Aneh enggak? Saya bilang, salah lagi. Lah terus ini bagaimana? Saya bilang. Nah, terus saya jadwal, saudara. Demikian, oke. Telepon masuk, tak jadwal, ya lah. Jadwal ke Semarang, Surabaya, ke Jakarta, itu masuk semua. Salah lagi. Saya bilang, loh kok jadi ruwet kayak gini? Saya bilang, nah, siapa yang nyuruh? Salah lagi, saya bilang. Sampai bilang, Tuhan, mengenal kamu ini kok susah sih? Saya bilang. Tuhan bilang apa? Kalau tidak susah, kamu nanti sombong. Jadi kadang-kadang itu, saudara sengaja Tuhan itu kamu dibuat salah enggak? Sengaja enggak?
Ngaca, saudara. Supaya apa? Supaya kamu itu sadar bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Setiap hari harus bergantung kepada Dia. Dan kamu harus peka. Makanya dari itu belajar untuk setiap hari ngomong sama Roh Kudus. Karena dengan rohmu gabung dengan Roh Kudus, kamu peka, kamu nurut, kamu akan sampai seperti yang dikatakan Tuhan. Damai sejahtera menjadi bagianmu, kamu yang mengerjakan, tapi Allah yang melakukan di dalam kamu. Ini luar biasa. Sehingga saudara perlunya apa? Imani, percaya bahwa segala sesuatu toh Tuhan yang melakukan. Gagal, tidak gagal urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Karena bukan kamu, tapi Tuhan di dalam kamu yang melakukan. Tugas saudara adalah hanya ini. Lukas 17 ayat 10. Tugas saudara itu harus diomongkan terus kepada jiwa dan rohmu. Supaya saudara dan saya itu menyadari. Dan ini tidak bisa saudara. Lalu saudara pikirkan terus saudara bisa lakukan otomatis. Tidak bisa. Karena apa? Itu baru di jiwa. Nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia roh, rohmu sudah seperti itu. Di dalam Lukas 17 ayat 10. Nanti dalam mimpi, dalam segala perkara, pertimbangan kamu, tindakan kamu, nanti otomatis itu kamu baru tahu bahwa itu rohmu sudah begitu. Dalam Lukas 17 berkata apa? Kalau kamu sudah melakukan semua tugas yang ditugaskan kepada kamu, artinya pekerjaan toh? Pekerjaan yang ditugaskan kepada kamu, kalau kamu sudah melakukan, kata Tuhan, hendaklah kamu ngomong kepada dirimu sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus diwajibkan aku lakukan. Itu semua. Di dalam pelayanan, di dalam kamu cari MC, musik, di dalam kamu penyambutan, di dalam kamu doa, di dalam kamu pelawatan, di dalam rumah tanggamu, sekalipun sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, kau harus melakukan tugasmu itu hanya karena Tuhan. Karena Tuhan sudah ngomong, kalau kamu mengasihi istrimu, anakmu, suamimu, ayah bundamu, anakmu, bahkan dirimu sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan, kau tidak layak menjadi muridnya Yesus. Makanya Tuhan Yesus memberi contoh. Apa yang aku kerjakan, aku lihat Bapak ngerjain. Nah, kenapa? Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala perkara. Tetapi di dalam diri Tuhan Yesus, dia nunggu 30 tahun untuk bisa keluar. Waktu, bayangin, dia punya kuasa, dia punya segala perkara, tapi dia harus jadi manusia yang tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa, 30 tahun. Sehingga adik-adiknya sendiri, tidak ada satu yang percaya bahwa dia itu Mesias Allah. Adiknya sendiri tidak percaya omongan Yesus. Dia percaya baru kalau Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, baru dia percaya bahwa itu Mesias. Saudara tahu? Saudara kalau doain keluargamu bagaimana? Baru berapa tahun? Tuhan, suamiku kok tidak tobat-tobat, istriku, anakku, saudaraku, orang tuaku tidak tobat-tobat. Baru berapa tahun? Sudah ribut tak? Tuhan Yesus ribut tak? Sebetulnya dia menobatkan adik-adiknya gampang tak? Hah? Gampang tak? Dia mau menobatkan adiknya sebetulnya gampang tak? Gampang. Wong anugerah. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Saudaranya tidak percaya, dibiarkan. Tunggu waktunya Bapak. 30 tahun. Setelah tunggu 30 tahun, Tuhan kerja. Baru 3 tahun Tuhan, bapaknya bilang apa? Cukup. Coba bayangin saudara. Kira-kira kalau saudara itu mempersiapkan, ya toh, sekolah.
nyekolahin anak sampai berapa tahun dari SD sampai jadi sarjana. Lalu habis itu kerja saja 3 tahun, habis itu mati. Kira-kira saudara sekolahin atau nikmati aja lah, enggak usah sekolah, enggak usah hura-hura aja lah, wong toh 3 tahun cuma 30 tahun nyiapin, 3 tahun kerja mati. Ngerti enggak saudara? Rencana Bapa bukan rencananya kita. Tuhan Yesus, saudara tahu ada hamba Tuhan, dia ketemu Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus bilang apa? Aku kalau boleh mau turun lagi. Mau mati seperti yang saya alami dulu itu ternyata aku lebih dari itu aku mau. Tapi Bapak tidak mengizinkannya. Saudara, padahal Tuhan Yesus pada waktu mau naik kayu salib di Taman Getsemani bilang apa? Dia suruh miring kayak gini, tiduran miring gini. Berapa lama? Ayo. Baca Alkitab dah. Setahun. 365 hari. Miring. Tidur gini miring. Masa segala sesuatu miring di tempat. Ayo, bagaimana buang kotorannya? Makanya dulunya kotorannya suruh bikin bahan bakar. Bayangin. Makan rotinya sama ditaker. Setahun miring terus. Habis itu selesai Tuhan bilang, tambah. Sekarang buat orang ya udah. Yang kanan. Bayangin saudara. Aku bayangin gitu sampai gini. Tuhan, ini hambamu menderita sampai seperti itu. Waktu Nani ketemu Yeskiel, Nani tanya, Yeskiel, kamu dulu di dunia kok sampai seperti itu, menderitamu kayak gitu tuh, itu bagaimana sih sekarang? Bagaimana? Dia bilang apa? Omongannya persis kayak Tuhan Yesus. Cuma bedanya gini, apa yang aku lakukan di dunia dulu, kalau dibandingkan dengan sekarang upah yang aku terima ini, aku sekarang di surga, tidak ada apa-apanya. Yang saya bayar itu terlalu murah. Makanya saya bilang, saudara harus belajar firman. Dan kamu harus kenali Allah. Dan kenali diri. Apa yang kamu tanggung sekarang ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti kamu di surga. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Apapun yang kamu sedang, watakmu jelek sekalipun bisa diubah. Karena ini yang saya alami. Semua saudara tahu, saya akui di depan saudara dan Tuhan. Semua dosa Alkitab itu saya lakukan. Sampai saya bilang, Tuhan, tidak ada orang dosa seperti saya. Seluruh dosa isi Alkitab aku lakukan. Tuhan bilang, kan kamu dulu sudah ngomong. Kamu mau ngalami seluruh isi Alkitab. Aku bilang, loh aku cuma ngomong gitu kok Tuhan. Pikirku aku pengen ngalaminya yang apa? Yang enak-enak. Ada kuasa, ada urapan, ada kelimpahan. Lah kok sekarang kalian dosa kok yang ngalami Tuhan loh. Lah kamu ngomong kan mau ngalami seluruh isi Alkitab, ya alami. Rasain lu. Aku bilang, aduh Tuhan, setengah mati. Tapi dari situ kamu akan menjadi saksi. Bahwa di dalam Yesus, segala sesuatu bisa diubahkan. Dan menjadi ciptaan yang baru. Dan membawa kebahagiaan luar biasa. Maka dari itu saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jangan nyalain Tuhan. Malam hari ini, kamu akui, bertobat. Kalau kamu begitu, perhatikan. Di dalam Yesus, kamu bisa melakukan. Ada kuasa yang mengubah kamu. Sebab ada satu area, satu daerah yang saudara tidak bisa melakukan. Bagian saudara dan saya, kamu merindukan Tuhan. Kamu merayu Tuhan.
Hanya sampai batas ke dalam kemampuanmu. Tapi setelah itu ada area tertentu ini. Bukan bagian kamu. Adalah kuasa Tuhan yang diberikan apabila kamu menerima Roh Kudus. Nah, kuasa ini engkau hanya bisa kalau kamu kerja sama Roh Kudus. Kemudian area selanjutnya adalah bagian Tuhan yang menggenapkan semua janjinya. Nah, area yang di tengah ini, daerah yang di tengah ini, adalah daerah di mana karya Roh Kudus dengan kamu. Nah, ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Kamu harus lalui dan harus genapkan. Kalau kamu tidak bisa menggenapkan, maka seluruh janji Tuhan di dalam firman-Nya tidak akan kamu alami. Sebab Alkitab berkata gini, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Jadi kalau kamu bisanya sedikit, dapatnya janji Tuhan itu juga sedikit. Kalau kamu bisa bergaul dengan Roh Kudus itu, seluruhnya penyerahan yang total, mengenal Dia, memberikan karya kepada Dia di dalam diri kamu, apapun, sampai apapun yang kamu mau lakukan, kamu tanya dan jaga motivasi hati menengadah kepada Dia. Salah tidak masalah. Kejatuhan tidak akan membawa kamu geletak, tapi membawa kamu kesadaran dan pertobatan. Kamu akan tiba dan kamu akan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Area ini yang paling susah. Dan itu harus digenapkan. Tapi saudara harus punya percaya. Di dalam Yesus, segala sesuatu mungkin. Tinggal kerendahan hatimu yang kamu jaga motivasi ini. Selalu mengharapkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Apapun. Kau akan sampai. Makanya jangan minta. Yang pertama, kalau waktu kamu kecil, itu yang sampai sekarang kalau kamu masih minta-minta, itu tandanya kamu masih kanak-kanak. Doa, minta. Nah, nanti kalau sudah mulai ngerti Tuhan, mulai tanya, enggak minta, mulai tanya maumu apa Tuhan, maumu apa Tuhan, maumu apa. Ini sudah mulai remaja, ini lumayan. Kalau sudah begitu, nanti kalau sudah itu menjadi kekasih Tuhan, ini mulai menghimbau. Habis itu, segala sesuatu mengucap syukur. Kalau sudah sampai ke dalam satu pengucapan syukur, itu sudah kedewasaan penuh. Selesai. Tugasmu selesai. Sampai engkau nanti mengalami seperti yang saya katakan, segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Sebab apa? Itu ada ayatnya, saudara. Coba kita baca Sefanya, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Kalau saudara nanti sudah sampai, itu bagiannya ini. Setelah Tuhan ngomong, saya baru tahu kalau saya salah, itu di sini. Setelah Tuhan ngomong, buat kamu, segala sesuatu sudah tersedia. Nah, saya salahnya ngambil ikut puasa dengan cara saya segitu itu, taunya saya apa? Salahnya di sini. Ayat ini yang justru bicara. Sefanya pasal 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan kurban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi, salahnya saya di mana? Kurang diam diri. Masih ikut-ikut loh. Ngerti tidak, saudara? Jadi susah sekali memberhentikan keakuan dan pikiran ini. Itu saudara harus berjuang terus. Salah tidak apa-apa. Saya salah. Oke, saya akui, saya minta ampun, dan saya jalanin. Sekarang saya berkata, Tuhan, aku menantikan engkau. Maumu apa lagi? Jadi kalau nanti suruh ngulangi, tidak apa-apa. Nah, itu yang penting. Pertobatan adalah selalu dibutuhkan setiap saat. Sadar, bertobat. Supaya saudara kembali dan saudara akan sampai kepada apa? Pengudusan. Dikuduskan para undangan. Maka kamu akan dan saya akan menikmati.
Luar biasa. Jangan dikira hari Tuhan itu enak, saudara. Kalau kamu baca di Fetsefanya, hari Tuhan adalah hari yang sangat mengerikan bagi manusia yang lain. Tapi bagi para undangan, itu luar biasa. Hari kebebasan, hari kelepasan, hari penyelamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu situasi negara bangsa kami. Keadaannya tidak ada yang menentu. Sidang MPR sekarang ini semuanya bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi? Ketenangankah? Keributankah? Sewaktu-waktu dapat terjadi dan meledak. Tapi kami tahu Tuhan, rencanamu pasti indah. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang menetapkan segala sesuatu. Pemerintahan Engkau punya. Siapa yang akan memimpin Engkau punya. Maka dari itu Tuhan, kami tidak pernah takut dan khawatir. Karena kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkaulah perisai dan benteng kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengenal. Kami mau menggenapkan area tengah itu di mana Tuhan Roh Kudus dan Roh kami. Dan kami mau, tolong Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian. Karena kami sadar, kami hanya mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kami, tapi Tuhan Roh Kudus yang melakukan di dalam kami. Maka dari itu tolong kami supaya kami dapat mengerti. Kalau sementara ini Tuhan, kami kerap kali menyalahkan Engkau. Dengan tidak sadar, kami menggerutu, kami tidak bisa menerima. Mengapa Engkau memberi kami pas-pasan? Karena Engkau justru mengasihi kami, bukan membenci kami. Karena kami belum mampu untuk menyelesaikan bagian kami. Maka dari itu buat kami naik terus sampai menuju kepada kesempurnaan. Tolong kami, buat kami, mampukan kami, karena itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, sampai kasih-Mu menggetarkan hati kami. Kasih-Mu mempersonakan kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.